Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani beserta ketakmiran Masjid Non Madani dan juga takmir-takmir masjid yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi yang hadir, yang semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu hadir di majelis ini, dengan tawasul kepada majelis ini, semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan sehat jasmani, sehat rohani. Semoga dimudahkan dalam mencari rizki, mendapatkan rizki yang barokah. Semoga senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari berbagai bala, fitnah, dan musibah. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini mengingat bahwa waktu sholat isya itu memang jam 9 lebih bintang 17-an ya. Sehingga jam 7 lewat 17, maka niki saya melihat mulai pengajian ini agak malam. Nanti kalau selesainya sedikit agak telat, tidak apa-apa nggih. Tidak apa-apa, cuman seminggu sekali aja kok kita. Kalau perlu kapan-kapan kita bikin program mabit nginep bareng. Cocok? Cocok. Ibu-ibu cocok betul? Nah, cocok dengan Saritan Budi. emper. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini setelah kita membahas tentang birrul walidain wa zammil uquq. Kita masuk pada judul baru, babun fil amali wal kasabi was sinaati wa ma ashbaha dzalik. Kita akan membahas tentang bagaimana pekerjaan Bapak Ibu itu bisa mempengaruhi keberkahan di dalam keluarga. Makanya mencari rezeki itu wajib hukumnya harus yang halalan thayyiban mubarakan. Kalau hanya sekedar kerja yang penting dapat duit, kerja yang penting gajian, kerja yang penting dapatnya banyak, yakin hidupnya itu tidak akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syubhat masuk, yang haram masuk, bulet mawon. Insya Allah niku hidupnya bakal bulet. Na'udzubillah summa. I'lam waffaqakallahu ilal khairati annahu qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afzalul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan adwamuhu wa in qalla,
yang penting dawam, istiqomah, wa ingqalla, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Saya pernah sampaikan kepada jamaah Zawiyah, Bapak Ibu jangan mengandalkan hidup hanya soal ini kita punya IQ yang bagus, punya ijazah S1, S2, S3, S tungtung, gitu. Berat Pak Bu. Kalau hidup itu hanya persoalan kemudian kita ngandelin, ada orang menyombongkan punya jaringan, aku kenal karo pejabat, aku kenal karo polisi, aku kenal, dah. Maka salah satu supaya kehidupan kita menjadi hidup yang barokah, memiliki amalan-amalan kebaikan yang istiqomah meskipun sedikit. Istiqomah meskipun sedikit. Ada satu amalan yang saya pernah ceritakan, ini diberikan ibu saya kepada saya. Alhamdulillah sampai detik ini dengan izin Allah saya masih bisa jaga. Ibu saya pesan, seenggak sempat-sempatnya kamu itu zikir wiridan, jangan sekali-kali ninggal Asmaul Husna. Itu dari sejak saya kelas 2 apa kelas 3 SD. Dulu suruh ngapalin Asmaul Husna, hadiahnya dijajak no bakso, ditraktir bakso. Saya kelas 2 ya. Saya masih ingat kata ibu saya, nek saged apal tak tumbas no bakso. Seneng Pak. Kalau sekarang kan bisa beli bakso sendiri. Kalau dulu itu kan kalau hafal Asmaul Husna dibelikan bakso. Akhirnya apa? Kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pada saat itu saya belum punya adik. Udah salah ya. Itu dari pagi Pak. Saya mojok sendiri, kakak saya mojok ya, ngapalin Asmaul Husna. Cepet-cepetan. Karena apa? Nanti dari pagi itu pokoknya zuhur sudah harus setoran sama ibu. Akhirnya apa? Hafal semua alhamdulillah. Tiga-tiganya berasar jajan bakso sama tahu bakso Pak. Saya masih ingat. Minumnya es teh. Senang itu Pak. Begitu juga saya sampaikan kepada jamaah Zawiyah. Saya selalu berpesan bahwa urusan pekerjaan tetap jalan. Jangan sampai wayai kerja malah wiridan. Wayai kerja malah meninggalkan pekerjaan. Jangan. Amalan-amalan sepanjang panjenengan bisa istiqomah. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Orang yang mau istiqomah itu akan mendapatkan kejutan Pak dari apa yang diistiqomahkan. Harus istiqomah. Saya malah belum cerita sama Mas Danang, Mas Najib, karena pesannya baru. Nanti saya minimal bertiga, Mas Danang sama Mas Najib, kita nanti cari waktu khusus. Guru Abah itu menyampaikan mulai sekarang ditambah ya dosisnya. Saya bilang sami'na wa atona. Ditambah nopo apa? Ditambah baca burdah. Wes kalau baca qasidatul burdah itu dengan cari sejarah dari dulu sampai sekarang orang yang mendawamkan burdah itu pun kabeh bakal futuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita usahakan nanti mulai pekan depan nanti di Zawiyah khusus malam Jumat kita baca qasidatul burdah gitu ya. Burdahnya udah saya siapin.
Nah, nanti kalau ada bapak ibu yang mau gabung, monggo gabung sambil kita tunggu, yang sudah burdah itu memberikan banyak keajaiban. Harus didawamkan. Kata jenengan begini, bahwa amal yang berkualitas itu sebenarnya amal yang bisa istiqomah, meskipun sedikit. Ada kan satu cerita, ada seorang istri, saya sudah pernah ceritakan di sini, saya ulang karena ini berhubungan dengan topik ini. Ada seorang istri itu disalahi, dikhianati sama suaminya. Jadi bojone ini wis mulai rada bosen. Ya ono ya ini tangi turu nyawang kowe. Teko saka kerja nyawang kowe meneh. Akhirnya apa? Akhirnya si istri ini kemudian disalahi, dikhianati sama suaminya. Caranya gimana? Suaminya menitipkan uang 200 dirham, dititipkan kepada istrinya, Bu, aku titip uang ini, tolong jangan sekali-kali ditambah, dikurangi, ditambahi oleh mungkin ya. Jangan sekali-kali dipakai. Singkat cerita, si istri ini kemudian naruh uang di lemari dan itu suaminya tahu. Suaminya sengaja mencari alasan untuk bisa menceraikan istrinya, hingga akhirnya ketika istrinya meletakkan uang ini, tidak lama kemudian sambil melihat di mana istrinya, ketika tidak ada uang itu diambil. Berjalan sekian bulan kemudian suaminya bilang sama istrinya, Bu, uang yang kemarin aku titipin aku minta lagi. Saya tidak mau berkurang sedikit pun. Kapan berkurang, cerai. Subhanallah, apa yang terjadi? Uang itu diambil oleh istrinya. Dan ternyata uang ini utuh. Utuh seperti yang dititipkan oleh suaminya tadi, lalu diberikan kepada suaminya. Kaget suaminya. Loh, kemarin sudah saya ambil satu, mestinya kurang. Kok ini masih utuh? Akhirnya disitulah kemudian suaminya minta maaf kepada istrinya, lalu kemudian bertanya, Bu, jenengan itu punya amalan apa? Jujur saya ngaku salah bahwa saya sempat mencuri uang itu sebagian, tapi ketika engkau kembalikan uang itu kembali utuh. Akhirnya si istri kemudian menjawab, saya itu dari dulu mendawamkan, mengistiqomahkan, mulai apapun pekerjaan yang baik itu dengan awalan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kemarin diberikan nasihat oleh Abah Ahmad. Mulai sekarang, mulai aktivitas apapun, mulai bismillahirrahmanirrahim, niat melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Abah Kudus Kumpul. Jadi kita mulai punya kedisiplinan amalan, zikir, dan lain sebagainya, meskipun sedikit Bapak Ibu. Bersolat itu raketang setunggal ayat, meskipun hanya setunggal ayat, istiqomahkan. Setiap keluar rumah, minimal 2, saya sudah pernah pesan, minimal 2 jangan pernah absen, istighfar sama sholawat. Hitung enggak Pak? Enggak dihitung enggak apa-apa. Enggak dihitung enggak apa-apa. Pokoknya
Begitu mulai bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil pun perjalanan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah. Kalau nyetir begitu selesai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, yakin ndak akan jenengan itu dalam keadaan fakir. Panganan itu teko dewe, duit teko dewe, kemudahan itu teko dewe, ndak ada kesulitan. Dengan izin Allah barokah istighfar dan barokah sholawat. Abot nopo enteng, enteng nopo abot, prakteki enteng nopo abot. Nah, gitu. Duh, kan boten abot, Pak. Mboten abot. Coba amalan yang tidak harus terbilang dengan bilangan jenengan nyetir napa jenengan napa numpak motor lalu kemudian di perjalanan wis ketutupan helm karo maskeran lalu jenengan di perjalanan astagfirullahaladzim 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 pun kan pernah hitung-hitungan sama Pak Pur toh. Pak Pur mulai dari Garden sampai dengan Polsek Mijen itu iso untuk 300-500 istighfar. Oh, ngoten lho. Oh, sudah praktek ya, Pak ya? Oh, baru rencana. Ayo, Pak, jangan rencana aja. Gitu. Oke, pun sampai tutup Polsek Mijen, habis Polsek Mijen, sallallahu alaihi Muhammad 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 ya. Kan jenisnya sholawat itu kan ribuan, Pak. Jenis sholawat itu ribuan. Coba jenengan kalau tidak percaya buka di Dalailul Khairat itu macam-macam itu pun tidak usah yang abot-abot. Cukup maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kok minimal ping 100, Pak. Sampai kemudian kok jenengan kesulitan rezeki, kesulitan makanan, kesulitan hidup, kesulitan iki, rasa-rasanya kalau sampai terjadi segera mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah istighfar, saya sudah ini ya Allah. Kok masih ini berarti? Berarti dosisnya udah tambah nih. Makin sampun sholawat istighfar sampun makin ditambahi ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu. Ngoten asal disukun. Kalau kiai saya dulu ngijazah tidak boleh disukun. Ya latif ya latif ya latif ya latif. Ngoten asal kan. Harus ada ya latifu ya latifu ya latifu karena buka rezekinya itu dari domah itu. Ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu. Oh, dia kok yang 129 nih. Mosok Gusti Allah mboten nata dalan. Nggih. Wonten malih rencangi kula nggih nembe mawon tumbas tanah. Pas beli tanah niku sebelumnya ngobrol kali kula, "Tah. Dongakno nggih niki anu tanah." Nggih bismillah nggih. Jenengan donga kula donga endi sing kabul pokoknya donga kabeh. Wah, akhirnya maca rotib hadat. Wah, subuh rotib hadat, maghrib rotib hadat, wah, kuentas terus kali rotib hadat itu. Tiba-tiba ini jarak seminggu, nelponku, tak, deal tak, 2,3 M. Loh, jadi ini pengen gak duit, lah ini wow, dibantu kali rotib hadat, alhamdulillah dikasih tempo 3 tahun kalau sanggupi, langsung Pak. Pun jenengan nyuwun apa tak syukurane. Aku ora usah deko-deko. Wis kapan-kapan nyate wae saya bilang. Saya menjumpai, Pak, orang-orang di sekitar saya bukan ahli wiridan yang tinggi-tinggi, bukan ahli orang yang wah maca sholawat niki ping 10.000, mboten. Istiqomah saja lah, istiqomah. Nggih. Contoh pakai kapan-kapan ketika sudah diizini sama guru nanti saya ijazahkan. Kemarin kan sudah saya kasih yang sholawat nariyah kan sampun kan. Ya ku wonten nggih. Pokoke ping 129
Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu yang 129 nggih kalian nyuwun Gusti Allah kanthi barokah Asmaul Husna jenengan. Tapi minimal kuncine kalih password. Napa niku? Istighfar kalih sholawat niki minimal nyuwun tulung banget jamaah Zawiyah, tulung keluar rumah jangan sampai ninggal itu. Purun mboten? Janji ini mboten kalih kula, janjine kalih Gusti Allah. Nggih. Kok kira-kira dereng keturutan isih ruwet uripe, berarti dosisnya kudu ditambah. Gitu. Nek cara kamar mandi wis dikuwasai kok isih puancet kuning, berarti wis ngeplek kan begitu ta? Berarti harus apa? Harus ditambah dosisnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, saya sampaikan, yang namanya rezeki tidak selalu dalam bentuk duit, kemudahan hidup, kecukupan uang meskipun tidak banyak, apa-apa ada yang bantu, apa-apa dimudahkan Allah itu juga rezeki. Maka mulai sekarang malam ini ayo kita janji masing-masing kepada diri kita nyuwun kali Gusti Allah keluar rumah atau tidak keluar rumah, utawa ibu-ibu niki goreng tempe kan enak Bu, sereng sallallahu alaihi Muhammad sallallahu kan enak betul, enak di kalian dangdutan. Enak ndi? Enak dangdutan. Matasan kok bulet ae niku nggih. Kembali niki bukan kata saya, kata Rasul bahwa afdhalul amali adwamu wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang dawam, yang istiqomah terus menerus sekalipun sedikit. Nah, pernah suatu hari ada orang datang ke saya gini, Pak, kula sampun mengamalkan, sampun mengamalkan niki amalan niki ping 10.000. Nah terus berapa lama jenengan? Sekali. Jadi untuk amalan, kon maca ping 10.000, habis itu denger-denger Pak ngos-ngosan. Saya bilang, saran saya, ijazah zikir niku mboten usah sing abot-abot. Nggih, mboten usah abot-abot. Wonten istighfar, wonten napa? Wonten sholawat ditambahi Asmaul Husna, didosisi kali beberapa Asmaul Husna asal zikirnya rutin. Gitu? Keluar rumah istighfar ditambah dosis kali napa? Ditambahi dosis kali sholawat. Bar maghrib tuambahi malih kan Gusti niki kok dereng licin-licin niki kok masih angel-angel pripun niki tuambahi meneh. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ping 129. Gusti Allah niki kok tesih perut paling niki pripun tuambahi wa fawwidu amri ila Allah innallaha basyirum bil ibad. Gusti ini kok tasih wangel malih wacana selawat naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Nah kados kelas kula niki Pak, umpama lara sirah kok cuman insana kan mboten mempan Pak. Nggih mboten. Pak Pur niku kadose nek ngelu panadole panadol merah. Mboten namung panadol putih. Nggih ta? Nah nggih Pak, apa Fuyar bintang 7? Ya kan? Gitu lah. Bu Darwati hadir. Nah, kula wingi kula diijazahi kali Bu Darwati. Nggih, eling nggih Bu nggih. Tak critakno nok kene jarene Bu Darwati. Nek ana wong wedok ngamuk-ngamuk obate napa Bu? Obat merah. Jarene abang-abang 1.000. Niki kula entuk ijazah langsung dari Bu Darwati. Jadi ana wong wedok kok ngamuk-ngamuk, obatnya napa Bu? Obat merah. Obat merah niku napa? Abang-abang 1.000. Nggih. Leres Budar. Oh, leres wae. Cuwetha Budar. Penasa seneng ta dereng Budar niku? Kok bengi-bengi kok tesih wetes iki ya. Sehat ya Budar ya?
Sehat sedoyonipun nggih. Nggih, niki saya pesen itu. Jadi didawamkan. Wa maktubun fit Taurati, dan tertulis di dalam Taurat, harrik yadaka uftihalaka babur rizki. Cobi Bapak Ibu niki diperhatikan. Oke. Harrik yadaka uftihalaka babur rizki. Uftahulaka babur rizki. Gerakkan tanganmu, obah mamah. Gerakkan tanganmu, niscaya dibukakan. Oke. Uftahulaka babur rizki, niscaya akan dibukakan. Oke. Uftah ya ini ya. Aftaha yuftihu, uftahulaka babur rizki, niscaya bab rizki akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya rizki. Rizki kali duit niku beda. Oke. Kapan ada orang harrik yadaka, mau bergerak, mau bekerja, mau berusaha dengan cara yang halal, Bapak Ibu jangan percaya mawon, ndak ada orang menghalalkan segala cara lalu hidupnya baik-baik saja, ndak ada. Pak duitnya kathah nggih, tapi pasti hidupnya ndak tenang. Pak dapatnya gampang, ya hilangnya juga pasti gampang. Tapi kalau orang itu mau bekerja, istiqomah, bekerja dengan baik, rezekinya akan menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Sebab apa? Sebab orang yang mau bekerja dengan sebaik-baiknya, itu hanya masalah waktu kok. Cobi jadinya lihat, kok saya tiba-tiba jadi ingat contoh ketika dulu almarhum kakak saya itu dirawat di ICU Rumah Sakit Karyadi. Gara-gara mobil saya itu atasnya sudah ndak rupo Pak, isinya itu telek manuk abe. Akhirnya tukang sapu itu cerita, "Nggih Pak, pokoknya nek parkir di sini itu pasti kena kotoran burung." Terus dia cerita, "Jadi manuk sing ning ngarepe IGD niko Pak, ICU niko, itu kalau pagi itu pergi Pak, sepi. Tapi nek sore kemeruyuk, keluar dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang." Kan tugas kita nopo? Tugas kita ikhtiar. Bisa jadi duit kita ndak banyak, tapi cukup. Bisa jadi jumlahnya ndak banyak, tapi hati tenang. Ini rezeki. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tertuang di dalam kitab Taurat, Allah akan membukakan jalan rezeki ketika kita mau berusaha semaksimal mungkin. Jalan apapun, profesi apapun di hadapan Allah niku sami. Yang diminta Allah cuma satu, carilah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Sekarang saya tanya, tujuan orang hidup apa sih Bu? Pak, merasakan bahagia. Iya betul. Rumusnya bahagia niku napa? Rumusnya bahagia itu qanaah. Menerima apa yang diberikan oleh Allah sembari berusaha untuk mendapatkan lebih banyak yang lebih barokah. Makanya pernah saya contohkan, bahagia niku tanpa syarat. Orang kalau pengen bahagia lalu kemudian syaratnya kathah, nggih rak situ bahagia. Misalnya duweni karisma, mboten usah dek mikir ngene iki aku numpak karisma, dek umpama kok duwe PCX ngono kira-kira situ bahagia apa mboten? Mboten, apa meneh banku niku wis mulai gawil-gawil ngene Pak. Jadi digawe ning masjid itu mulai ketoke anu napa? Apa niki jenenge pelek. Peleke ku ketok wis mulai bengkong niku Pak.
Nggih. Kalau kemudian orang bahagia itu dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh dia, lalu pengen dihadirkan, wah ini enak yo nih duwe mobil ini, enak yo nih duwe, maka kebahagiaan itu pelan-pelan tidak akan datang kepada dirinya. Tetapi kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki, wong bahagia itu sebenarnya kita belajar dari sederek-sederek kita tukang taman yang ada di sini, ya. Mas Bintang mungkin pernah lihat tukang taman itu kalau jam setengah 12 atau jam 12 pada tiduran di atas rumput gitu. Tangan kanan megang es teh karo sedotan, tangan kiri ini udite tuton. Ngono ku mbek kula delok, kadang kula mbek rada pelan tuh telapak kaki niku mbek goyang-goyang ngene iki kan. Menikmati sedotan tuton kali ngunjuk es teh. Nggih. Habis iku ngoten niku ana sing duduk ngeten iki mbek napa kipasan caping. Nggih, sambil buka bekal dari rumah pakai kertas minyak. Mereka bahagia, iya. Mereka bahagia. Maka letak kebahagiaan itu salah satunya ditentukan, ayo perbaiki sumber rizki kita. Ketika sumber rizki kita itu baik, fa insya Allah akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Saya ingat nih, dulu itu pernah nih, pas awal-awal buka artikel nopo niku. Makanya Abah Gurus Kumpul itu pernah memberikan nasihat, mungkin kalau saya salah monggo diluruskan. Nek sakit urusan kerja itu jangan sampai yang mengganggu urusan ibadah. Nggih. Kerja sampai lek wah kula Pak. Nggih. Kula nate soalnya Pak Pur, wong proyek tangklet kali kula. Ustaz niku hukumnya pripun? Saya itu menjamak sholat niku duhur, asar, maghrib, isya. Wah, lebih mungkin model fikih sing kepiye? Usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Akhirnya saya tanya, lah kenapa kok didobeli, dirapeli gitu? Terus terang mawon Pak, mandori kula niku rodok saklek. Saya wayai sholat kadang, wayai kerja malah sholat ini dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, saya bantu istikharah. Kalau saya itu pegangannya satu, bekerja sampai bikin urusan ibadah itu abot. Rasa-rasanya perlu minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan pekerjaan yang dalam urusan menunaikan Jumatan, menunaikan sholat niku digawe gampang. Niku lho. Ngapain kepala jadi kaki, kaki jadi kepala? Golek rezeki, padahal rezeki niku sing bantu Gusti Allah, tapi giliran diundang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten niku sholat gak gelem. Wan dan toang gitu kan. Ya, makanya akhirnya saya bilang apa? Saya bantu istikharah ya. 2 hari keluar. Akhirnya nopo, Pak, rasa-rasanya berat kalau jenengan mempertahankan kerja ini. Kenapa? Taruhannya. Jenengan terlalu sering ninggal sholat. Disabari mawon nggih, mangke insyaallah mangke wonten pekerjaan sing langkung sae. Jangan ngertos. Begitu keluar dari situ Pak Jida 2 minggu nggak dapat kerjaan. Begitu dapat pekerjaan malah jadi manajer. Gara-gara pernah duwe pengalaman kena PHK, akhirnya dia jadi manajer di sebuah perusahaan kecil. Tapi saya bilang, tapi kan urusan sholat gampang. Nggih. Malah kula sing saged duhanan bebas. Wow, jadi saya wis ra pernah Pak rapelan patang sholat. Oh, pun mboten nate. Malah bikin, akhirnya saya bilang pun kalau gitu bikin aturan bagaimana supaya karyawan itu dimudahkan sholat duhure, asare, gitu. Saya kasih saran lagi, yang muslim kalau misalkan bisa, yang belum sempat sholat duha di rumah,
berikan ruang untuk sholat duha di perusahaan. Oh, ayo Pak, ayo. Makanya urusan pekerjaan, ayo. Jangan sampai kemudian justru mengorbankan kepentingan akhirat kita yang berhubungan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan betul Bapak Ibu, baik yang berkaitan dengan topik atau di luar topik? Wonten? Yang WA dulu bisa. Ada lewat WA? Oh ya, kira. Pertama izin membacakan, apakah hadiah atau pemberian yang tidak diminta termasuk syubhat? Oke. Ada lagi nggak? Yang kedua, saya memilih salah satu pilihan hidup dan sebenarnya sudah yakin, Ustaz. Tetapi saya ingin memantapkan melalui sholat istikharah dan mengamalkan apa yang Ustadz Aziz ijazahkan di kitab Tuhfatul Mardiyah, dan juga ijazah yang membuka halaman atau lembar Quran secara acak, kemudian menghitung antara shin dan shad. Shin dan shad. Yeah. Shin dan shad. Shin dan shad. Oh, oke. Shin dan shad. Berarti ain kali ghin. Oke, terus betul apa? Terus shin dan kha berarti. Shin dan kha. Tetapi ketika ingin memantapkan dengan sholat istikharah dan ijazah dari Ustadz Aziz, justru jawabannya berbeda. Apakah sebenarnya jika sudah mantap tidak perlu sholat istikharah? Oke. Ya, ada dua pertanyaan. Oke. Pertama soal hadiah. Bedanya begini, riswah dengan hadiah, suap dengan hadiah, itu bedanya begini. Kalau hadiah itu tidak ada syarat dan tidak ada rembuk, tidak ada kesepakatan di awal. Misalnya nih, Mas Rona kan punya PT. PT-nya apa Mas namanya? Insaf. PT Insaf. Oh, Insa. PT Insa. Akhirnya apa? Akhirnya Mas Rona bilang sama saya, Pak Aziz, ini kalau nanti tendernya dapat di saya, pokoknya Pak Aziz nanti tak kasihkan, dengan tolong atur nanti kita bisa atur success fee. Ini yang jadi syubhat. Kalau hadiah itu tidak pernah ada transaksi, tidak dilakukan di depan, tidak ada syarat apapun, begitu Mas Rona ikut tender, ternyata menang, di belakang kemudian datang ke rumah, Pak, loh apa ini Mas Rona? Wis pokoknya matur sembah nuwun atas semuanya. Selama tidak ada kesepakatan apapun di depan, tidak ada syarat apapun, sebelum proyek ini berhasil, ya, maka itu disebut dengan hadiah. Tapi kalau dilakukan di depan, nanti kalau saya menangkan, tolong aturlah berapa persen. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kepada hamba Allah yang bertanya, atau mungkin mawar, bukan nama sebenarnya. Jadi hadiah itu sebenarnya tidak syubhat. Karena apa? Karena itu hadir dari kerelaan, keridhaan, dan bentuk terima kasih. Ya, cirinya bagaimana? Cirinya tidak ada kesepakatan di depan. Kalau ada syarat di depan, kesepakatan di depan, ya, sehingga bisa mempengaruhi sebuah keputusan, maka itu bisa menjadi syubhat, bahkan bisa mendekati haram karena berdekatan dengan riswah atau suap. Wes nanti pokoknya tak gulkan, tapi tolong nanti 10%. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kan lazim, Pak. Oh, lazim pakai banget. Ya, lazim pakai banget. Jenengan yang masih mempraktekkan cara-cara. Oh, Pak Pur kok langsung pegang kepala, kenapa? Ya, Pak Pur kok langsung pegang kepala ini. Ya, wes habis ini kok terisi bareng-bareng, Pak, ya. Jadi itu memang kelasnya syubhat, Pak Pur.
syubhat tapi bisa mendekati haram gitu loh. Nah, yang boleh bagaimana? Nggak usah ada pembicaraan di depan, los-losan saja. Begitu selesai, Mas Rona datang ke rumah saya, nah, bermenang tender 1 miliar, saya yang teken tanda tangan, Mas Rona datang gawa mie ayam patang bungkus, ya kan? Mie ayam patang bungkus itu berapa? Nah, itu loh. Itu namanya apa? Mie ayam ini namanya hadiah. Kalau dikasihkan di belakang, tapi kalau dikasihkan di depan, Mas Rona datang ke rumah saya, bawa mie ayam 4 bungkus. Pak Aziz pertama silaturahim, yang kedua saya dengar Pak Aziz suka mie ayam niki, semoga-moga cocok ya Pak. Yang ketiga jadi begini Pak. Nah, kalau sudah jadi begini Pak, aja kan. Nah itu yang syubhat mendekati haram. Yang kedua terkait dengan ya jelas ya, jadi kalau hadiah itu tidak ada syarat dan ketentuan tidak dilakukan di depan, tapi itu berdasarkan kerelaan. Ya, kalau dilakukan di depan antara syubhat dengan haram, ada ketentuannya. Terkait dengan sholat istikharah, ya sholat istikharah itu dilakukan ketika ragu, ya, ketika ragu. Kalau tidak ragu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sampun. Bismillah. Ya. Jadi tadi betul ya pertanyaannya itu, apakah sebaiknya kalau sudah mantap itu tidak istikharah? Enggak. Kalau sudah mantap, bismillah, minta petunjuk sama Allah. Semoga dijaga, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau mulai ragu, ya, mulai ragu. Nah, misalnya apa? Misalnya Najib ini dihadapkan pilihan 2 orang, ya, sofa dan marwah. Kan lagi rame kan sofa marwah ini kan. Aku milih sofa apa ora ya? Sofa cai dhuwur iki kan. Tapi kok ketemu kok watuan. Nah, ra situ kan. Ya kan? Sing marwah iki ora patek dhuwur, ora patek ayu, sehat, ya. Iki kira-kira. Nah, kalau sudah ragu maka boleh, ya toh? Boleh. Lah sing repot napa? Sing repot bar Najib istikharah malah sing keluar malah pas lagi sa'i. Sofa marwah. Berarti kan loro-loro ini. Nah. Ya, jadi sekali lagi istikharah itu ketika kita menghadapi keraguan, nek boten ragu, boten istikharah, tetapi tetap minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Ada tanya lagi? Saya Pak Pur. Barnya sirah terus takon nggih. Ya Pak Pur. ini mungkin kan sudah hal yang wajib tadi ya. Yang mana Pak? Nah, yang Oh yang tadi, oh yang awal ya. misalnya kan saya ada kerjaan dilihat misalnya ya Pak, saya nanti dari harga saya up ya, tapi harga saya tetap. Nah, itu hukumnya bagaimana? Oh ya, kalau itu beda Pak. Kalau itu boleh. Oh, lego banget Pak. Mie ayam Pak. Loh, fatwa ini mahal Pak. Wah, fatwa ini kudu mabur ning Mesir sih Pak. Ya, jadi Pak Pur, kalau modelnya begitu, itu kan memang berdekatan dengan murabahah. Jadi deal-dealan sama Mas Rona, Mas, regone sampean 1.000, terus terang iki karena pertimbangan ABCD tak up jadi 120. Itu boleh-boleh saja. Termasuk misalnya Mas Rona minta sama Pak Pur, Pak, tolong carikan mobil dong Pak, gitu kan? Carikan mobil. Anggaran berapa nih? Anggaran 120 juta misalkan. Ya, terus persoalan Pak Pur nanti misalkan ambil berapa itu silahkan, itu juga boleh. Atau dinyatakan di depan, Mas, tapi aku kok jaluk pokoknya regone 120 sing 5 juta kanggo aku, itu juga boleh. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mencari akad yang aman, dan itu di dalam fikih pilihannya banyak sekali Pak Pur. Jadi kalau Pak Pur nanti pengen
bagaimana transaksi yang aman sesuai dengan syariah, sesuai dengan fikih. Nah, itu perlu kopi pahit, Pak. Orang usah nggo mie ayam, Pak. Orang usah nggo mie ayam. Aku sih gawe no kopi, Pak. Oh, gitu. Aku sih gawe no kopi dan tidak ada transaksional. Jadi boleh, Pak Pur. Kalau dengan model begitu tuh boleh. Ya. Termasuk ada namanya akad samsaroh. Akad samsaroh niku napa? Nggih, ini saya masih ingat dulu di Al-Azhar itu ada akad samsaroh, akad makelaran, Pak. Makelaran tuh boleh. Jadi akad makelaran. Contohnya napa? Contohnya misalkan mau digolekno omah misalkan, ya wis nanti komisinya sekian. Itu hukumnya juga diperbolehkan. Oke, termasuk misalkan terus terang kalau saya itu urusan ke samsat dulu ya pakai jasa. Sekarang masih, Pak. Sekarang, Kalau enggak itu ya biasa. ya, saya itu pertimbangannya kenapa saya pakai jasa? Karena saya mengamankan kepentingan yang lebih besar. Kalau saya harus ke samsat, ada mata kuliah kelas yang harus saya tinggalkan. Ini kan kewajiban saya. Gitu. Yang kedua dasar fikihnya juga sudah jelas. Akhirnya apa? Jelas. Ya. Namanya Pak T, ini saya mau perpanjang ini. Oh enggak Pak, udah tahu. Dan sampai notanya tuh jelas. Oh Pak Teddy. Oh, jadi, loh, apa Bu? Ada objekan makelaran juga. Boleh les goyo. Akhirnya apa? Di notanya itu jelas Pak. Notanya jasa 100.000. Oh itu malah boleh sekali. Oke. Ada, loh Pak sampean kok begini? Tidak apa-apa ini. Saya punya dasar begini-begini. Dan itu namanya akdus samsaroh atau akad makelaran itu di dalam fikih kontemporer sudah dibahas. Aman Pak Pur? Aman. Mie ayam. Oke, cekap ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan mari kita tutup dengan bacaan doa khutmul Quran. Tapi sebelumnya saya ini Bapak Ibu kayaknya ini Danang Najib untuk ke depan kayaknya berapapun kita mulai saja ya. Berapapun kita mulai tetap jam 8 supaya tidak kemalaman. Ini kan udah jam 10 ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Khatam berapa kali? Kali nggih, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu sekalian kita aminkan bersama-sama dengan barokah Quran, dengan syafaat Quran. Semoga hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah, sandang pangan papan dimurahkan oleh Allah, urusan dimudahkan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kecukupan, dijauhkan dari bala, fitnah, musibah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عنه أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا من الليل والضرع وجعلنا هدى يا رب العالمين اللهم اصلح لنا جلنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اجعل حياة سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا واجعل خيرنا خيرا من أخوان وخليا وغفي اللهم إنا نسألك عيشا اللهم نسألك خير المسأل وخير الدعاء وخير النجاة وخير الرحمة وخير الأمن وخير السوام وخير الحياة وخير المال وصل وسلم وزنا
والإيمان وارفع درجاتنا لقم رسولنا واغفر خطايانا وسلم الجنة اللهم نسألك من جمال رحمتك وسع مغفرتك والسلام من كل شر والمنكرين والفوز بالجنة والنجاة من النار واحسن عاقبتنا في الدنيا والجنة في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا جنتك إلا قضيته ولا حاجة حوائج الدين والدنيا ولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم